Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok belajar 1_1 Quality Basic, akan mempresentasikan hasil kerja kami. Saya, Yanisa Syarifah Triandini dengan NIM 12022236163. Secara garis besar, the cost of quality atau COQ, merupakan sebuah metode untuk mengidentifikasi biaya yang dihabiskan pada suatu organisasi. Jadi pastinya di setiap perusahaan ini memiliki the cost of quality untuk mengontrol, seberapa jauh sih, produk mereka itu, kualitasnya. Jadi ini melibatkan 2 hal penting, yakni pemeriksaan yang di mana, di dalamnya itu ada biaya, sumber daya, dan waktu. Dan yang berikutnya adalah pengujian produk, di mana pengujian produk ini, dilakukan agar untuk mengetahui apakah produk mereka itu sesuai standar yang sudah mereka tetapkan. Yang berikutnya itu ada tipe-tipenya, ada 2 tipe, yakni the cost of conformance, di mana ada prevention cost, ya, dan appraisal cost, lalu ada cost of non-conformance, yaitu failure cost. Yang pertama, saya akan membahas yakni cost of conformance, di mana ada prevention atau biaya di sebelum pembuatan. Kegiatan ini mencegah untuk terjadinya kesalahan yang di awal produk itu dibuat. Jadi, hal ini dengan menetapkan metode dan prosedur sesuai perusahaan, SDM, serta merencanakan kualitas. Jadi, di sebelum ini akan merencanakan standar kualitas tersebut, pada suatu produk agar si produknya ini sesuai yang, diharapkan. Yang berikutnya adalah appraisal cost atau cost sesudah, di mana kegiatan ini untuk memastikan kembali kualitas, dari, produk-produk yang sudah dibuat. Jadi, ini semua ini melalui tahap pengembangan yang mencakup dengan standar kualitas dan pengiriman yang memenuhi persyaratan pengguna, agar si produknya ini, sampai dengan aman ke pengguna dan bisa dipakai tanpa ada cacat sedikit pun. Hal ini termasuk dengan biaya tinjauan dalam proses, pengujian dinamis, dan inspeksi di akhir. Berikutnya ada cost of non-conformance, di mana ada failure, di mana failure ini dia ini sebuah, produk-produk yang, dia itu, ini kan dibagi jadi 2. Jadi ada kegagalan internal sama kegagalan eksternal. Di mana kegagalan internal itu setelah appraisal, dia secara dicek itu tidak sesuai dengan kualitas ataupun adanya anomali pada suatu produk. Sementara kalau kegagalan eksternal, dia itu, sebagai, jadi semisalnya, produknya udah sampai ke customer, tapi tidak sesuai dengan yang diharapkan atau kualitasnya itu jelek, maka ini termasuk dalam kegagalan eksternal. Berikut ini ada teori iceberg, di mana yang pada bagian atas, yang reward, testing, cost plus, dan yang lainnya, itu merupakan hal-hal yang bagi orang itu, oh mungkin ini, kita harus lakukan. Namun sebenarnya itu, yang di bagian bawah itu, kayak excess overtime, late paperwork, itu merupakan hal-hal yang sangat mengacu sekali untuk, pembuatan produk di berikutnya. Karena pastinya saat kita me saat kita membuat produk saat kita untuk mengulang lagi dalam pengujian produk, maka pembuatan produk yang berikutnya pastinya akan terhiatus. Dan lalu prevention cost return on investment ini, merupakan anagram dari, cost of quality, di mana pada sisi kiri non-conformant atau failure, di mana dia merupakan produknya itu terdapat anomali, dan yang price of conformance, di mana dia itu yang, produknya itu berhasil. Berikutnya saya akan menjelaskan studi kasusnya, yakni pada perusahaan Xerox, di mana sebelum dia mengintegrasi, suatu cost of quality-nya, dia mengalami kerugian sebesar, 90 juta dolar per tahun pada turnover-nya, yang, di mana fakturnya ini mencapai 18 juta dolar per tahun. Namun saat dia mengintegrasi, dia ketika kesana itu menurun hingga 1,5%, dan, 3 tahun terakhir, hingga 3 tahun terakhir, yakni 190 juta dolar. Berikut ini ada, quotes dari salah satu ahli, yakni the cost of quality is the expense of things wrong, di mana, si Bill Crosby mengatakan sebenarnya biaya pengecekan kualitas itu merupakan sesuatu hal yang kita lakukan dalam pembuatan produk itu, salah atau tidak sesuai prosedur, di mana yang menyebabkan anomali dan menyebabkan pengeluaran yang lebih lagi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.